Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Suami di Tangerang Selatan bunuh istri, pelaku langsung mengaku ke tetangga. Sempat mendapat ancaman bom, ratusan jemaah haji tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Sembunyi di atas plafon warga, ular piton sepanjang 3 meter dievakuasi petugas. Garis polisi tampak membentang di lokasi tempat terjadinya peristiwa pembunuhan seorang wanita bernama Rohmah Hairunisa berumur 25 tahun yang dilakukan oleh sang suami Jeffrey Norvian. Menurut tetangga korban, pertama kali mengetahui terjadinya pembunuhan saat pelaku tiba-tiba mengetuk jendela kontrakannya dan memberitahukan telah membunuh istrinya. Pelaku bahkan menyuruh tetangga masuk ke dalam kontrakan untuk memastikan jika ucapannya bukan isapan jempol belaka. Merasa penasaran, tetangga akhirnya memberanikan diri masuk dan benar saja menemukan tubuh korban telah terbujur kaku tertutup spray dengan cipratan darah di tembok. Warga kemudian melaporkan temuan ini ke ketua RT dan langsung meneruskan ke polisi. Pelaku pun diringkus polisi bersama warga. Pikir saya berantem rumah tangga biasa ya, saya kan nggak mau ikut campur. Kalau saya ikut campur nanti bilangnya ikut campur rumah tangga orang, saya tegur gitu kan. Ya udah dari situ saya biasa aja gitu. Terus sepi itu sekitar jam 9 saya tidur. Nah tapi setengah 10 itu, setengah 11 kebangun anaknya nangis terus. Pikir saya ya lagi rewel atau apa gitu. Nah terus jam setengah 1 dia ketok-ketok jendela, pelaku ini ke jendela saya, bangunin suami saya. Nah dari situ udah suami saya bangun, ya dia dengan bilang gitu, tolong pegang anak saya dulu gitu kan. Terus dia bilang, katanya saya udah, maafin saya, katanya saya hilap, saya udah bunuh Nisa, nih korbannya namanya Nisa gitu. Saya udah bunuh Nisa, katanya gitu, terserah katanya mau dibunuh lagi saya atau mau dilaporin polisi silakan, gitu dia bilangnya. Polisi menyita barang bukti berupa 2 pisau serta 2 telepon genggam. Petugas kami berhasil mengamankan yang diduga sebagai pelaku terhadap sebuah peristiwa KDRT yang menyebabkan seorang meninggal dunia. Pada saat diamankan, pelaku yang ternyata suami dari korban itu mengakui dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa yang dilakukan itu sebagai akibat perbuatannya. Hingga kini pelaku masih terus menjalani pemeriksaan intensif untuk mengetahui motif pembunuhan tersebut. Selanjutnya kasus ini telah diambil alih oleh unit Jatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Warga di desa Cirangkong, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, geger setelah mendengar salah satu warganya diserang tetangganya sendiri menggunakan cangkul. Korban bernama Ubaidi, berusia 70 tahun, mengalami luka parah di kepala. Saat ini korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Provinsi Banten. Sedangkan pelaku, Saprudin, sempat kabur dan bersembunyi di kebun warga. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku. Kejadian bermula saat korban sedang membuat kompor tungku di halaman rumahnya. Tiba-tiba pelaku langsung menyerang korban. Setelah korban terjatuh, pelaku menghantamkan cangkul ke bagian kepala korban beberapa kali. Itu datang si pelaku bawa pacul. Ya saya juga nggak punya kecurigaan apa-apa. Biasa aja, emang dari pagi juga dia bolak-balik biasa aja. Ternyata dia udah, korbannya itu udah ngejoprak. Langsung berkali-kali, berapa kali saya nggak tahu, 2 kali atau 3 kali pakai pacul. Tapi untuk awalnya waktu berdirinya saya nggak tahu, soalnya saya nggak ngelihat.
Polisi juga sudah menyita cangkul yang digunakan untuk menyerang korban. Polisi sempat mendapatkan informasi jika pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Namun untuk memastikan kondisi kejiwaan, pelaku kini menjalani tes kejiwaan di rumah sakit. Saudara Saprudin ini diduga 44 atau ODGJ, masih diduga. Jadi kemarin kronologisnya itu pada saat korban ini sedang bikin tungku di tanah itu memang ada cangkul di sebelah korban. Lalu ketika tiba-tiba pelaku ini langsung mengambil cangkul dan langsung memukul di bagian kepala belakang korban. Polisi pun masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku. Jika dipastikan sehat, polisi akan melanjutkan kasus tersebut. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Setelah sempat mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan, pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5276 rute Jeddah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. 442 penumpang pesawat yang merupakan jemaah haji embarkasi Bekasi dari Kota Depok, Jawa Barat, mendapat pengawalan ketat TNI Polri dan sejumlah pejabat komunikasi Angkasa Pura Indonesia. Terkait peristiwa pesawat Saudi Airlines yang membawa ratusan jemaah haji yang mendapat ancaman bom, Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta memeriksa 4 orang petugas bandara. Mereka diantaranya adalah petugas bandara yang pertama kali melihat adanya email masuk yang berisi ancaman bom. 4 petugas itu mulai dari bagian customer service serta petugas aviation security. Yang kita ketahui bahwa adanya email yang masuk ke beberapa instansi, salah satunya adalah Injourney. Dan kami dari Polres Bandara sudah melakukan interogasi atau memintai keterangan terhadap 4 orang. Itu lebih kepada kronologis mereka mengetahui dan menerima email yang masuk. Itu saja. Guna memberikan rasa aman kepada jemaah haji yang pulang dari Tanah Suci, Kodim 0506 Tangerang menerjunkan 2 anjing pelacak dan 2 satuan setingkat kompi untuk membantu pengamanan di Bandara Soekarno-Hatta. Kejadian yang kemarin tentunya tadi sudah disampaikan Pak Kapolres bahwa kami bersama-sama melakukan peningkatan kegiatan patroli. Tentunya kami dari TNI ya, siap membackup. Dalam rangka menjabarkan membackup ini kami menyiapkan personil di mana salah satu di antaranya satu tim K9 dari Pondam Jaya dan satu tim Jihanda dari Jonsi Pondam Jaya. Ini tentunya kami siagakan sewaktu-waktu apabila memang diperlukan ataupun dibutuhkan oleh teman-teman yang berada dalam komunitas pengamanan bandara, ini tentunya bisa siap dimanfaatkan untuk digunakan. Sementara 442 jemaah haji yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta langsung diantar ke embarkasi Bekasi dengan menggunakan 10 bus dan pengawalan petugas lalu lintas. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.